Hai semua, kali ini kita akan belajar mengenai tes kebenaran atau tes logika. Tes kebenaran adalah proses menyampaikan sesuatu dengan formula, perhitungan, atau filter yang berisi hanya dua keluaran, yaitu true and false. Dua keluaran ini disebut Boolean values. Tes kebenaran atau tes Boolean dapat memiliki satu atau lebih persyaratan yang disebut dengan kondisi atau kriteria. Setiap kita melakukan perhitungan atau melakukan data analisis dengan satu syarat atau kondisi atau lebih, maka kita menjalankan tes kebenaran. Tes kebenaran di dalam Excel worksheet besar kecil huruf tidak sensitif. Misalnya B kecil sama dengan B besar. Pada rumus logika dalam worksheet, semua angka bukan 0 sama dengan true, 0 sama dengan false. Tes kebenaran dapat meliputi operator perbandingan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Logika function seperti COUNTIFS, is number, filter, and, or, if, dan lainnya. Fitur-fitur bawaan seperti conditional formatting, data validation, filtering, or pivot table. Tipe tes kebenaran. 1. Single condition logical test. Memiliki kondisi tunggal. Apakah item yang diuji cocok dengan kondisi tunggal? Ini pertanyaannya. 2. Contain logical test. Mengandung tes logika. Seperti pertanyaan, apakah item yang diuji mengandung nilai tertentu? Ini syarat ya, nilai tertentu. Kemudian, not logical test. Pertanyaannya adalah, apakah item yang diuji tidak cocok dengan kondisinya? Kemudian, and logical test. Ini dalam bahasa matematika di Indonesia namanya konjungsi ya. Ini dipelajari di SMA kelas 2. Untuk yang not logical test, ini negasi, fungsinya adalah not. Kemudian kita akan lanjutkan di and logical test. Menggunakan kondisi 2 atau lebih. Apakah item yang diuji memenuhi semua syarat? Jadi dan itu harus kedua-duanya terpenuhi. Untuk dua kondisi hanya ada 4 kemungkinan hasil. Or logical test dalam bahasa matematikanya adalah disjungsi, menggunakan 2 atau lebih kemungkinan apakah item yang dites memenuhi satu kondisi atau lebih. Untuk dua kondisi hanya ada 4 kemungkinan hasilnya P dan Q. False, false, true, false, false, true, true, true. Untuk and logical, ada fungsinya ya di sini, D32 sama dengan and B32, C32. Hasilnya adalah false. Di sini ada dua kondisi yaitu P dan Q. Terdiri dari false, false, true, false, false, true, dan true, true. P dan Q bernilai false, 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 true. Jadi, kapan sebuah logical test berhasil true itu hanya jika dua kondisinya true. Sini D32 sama dengan N dalam kurung B32, C32. Fungsi dan itu sama seperti perkalian. Jadi dengan syarat yang sama kita kalikan di sini ya. False, false, 0. True, false, 0.
False true 0, true true sama dengan 1. Ada 4 kemungkinan perbandingan struktur pada between logical test. Lower lebih kecil daripada X, di mana X lebih kecil daripada upper. Lower lebih kecil atau sama dengan X, di mana X lebih kecil daripada upper. Lower lebih kecil daripada X, di mana X lebih kecil atau sama dengan upper. Lower lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil, X lebih kecil atau sama dengan upper. Perhatikan baik-baik mengenai kapan dia bersanding dengan sama dengan. Masih sering ketemu ada masalah di sini ya. Ini logika matematika yang secara visual bisa kita lihat dalam pelajaran matematika selama kita sekolah. Or logical test. Dalam bahasa matematika ini disebut disjungsi. Menggunakan dua atau lebih kemungkinan apakah item yang dites memenuhi satu kondisi atau lebih. Untuk dua kondisi, ada hanya 4 kemungkinan hasil. Di sini ada statement P dan Q. False false, true false, false true, true true. Di mana P atau Q. Bacanya adalah P atau Q. False false, salah salah gitu ya. Pasti salah gitu kan. Tapi ini bukan matematika numerik ya. Ini adalah logic. True false itu adalah true, false true adalah true, true true adalah true. Or itu juga sama dengan penjumlahan, di mana false false itu bernilai 0. True false 1, false true 1, true true adalah 2. Kemudian ada logika is item in the list. Apakah di nilai yang kita cari itu ada dalam daftar? Atau apakah item tersebut tidak ada di dalam daftar? Dalam sebuah logical test ya. Jadi apakah item tertentu berada dalam sebuah daftar atau apakah item tertentu tidak berada dalam sebuah daftar? Ini pertanyaannya kan seperti itu. Karena dia bertanya apakah item tertentu gitu ya dalam sebuah ya, ini adalah jenis or logical test. Jadi bukan within ya, tadi within itu adalah dan apakah dia termasuk itu merupakan or logical test. Kita membutuhkan satu atau lebih true untuk sebuah tes menjadi true. Formula pada worksheet diberikan dalam bentuk kombinasi function ya, kombinasi fungsi is number dalam kurung X match untuk item di dalam list dalam sebuah tes kebenaran. Sedangkan untuk isna dalam kurung X match untuk item yang tidak berada dalam list dalam sebuah logika kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah complex logical test. Saat kita mencampur dua kondisi tes kebenaran atau lebih, maka kita menciptakan tes kebenaran yang kompleks. Misalnya, tambahkan penjualan untuk produk air galon dari konsumen rumah tangga atau korporasi. Struktur tes kebenarannya adalah produknya adalah air galon dan konsumennya rumah tangga atau produk yang air galon dan konsumennya korporasi. Berikut kita lanjutkan ke contoh tes kebenaran. Di sini ada tabel yang berisi nama, alamat, jurusan, kredit, dan GPA. Kita akan mulai di single condition logical test. Pertanyaannya adalah, apakah Asep memiliki kredit lebih dari 60? 45 lebih besar dari 60? Jawabannya adalah false. Maka, jika ketemu 1, ini akan berlaku seluruhnya. Jadi, disyaratkan lebih besar daripada 60. Ada satu true yang lebih besar dari 60, yaitu Budi.
Kemudian untuk 2 contain logical test. Pertanyaannya adalah berapa alamat yang berada pada Cianjur? Ada 1 yaitu Asep, 2 yaitu Citra. Di sini sintaksnya adalah if error, if, find, then true, else false. Yang ketiga, not logical test atau negasi. Pertanyaannya adalah berapa nilai GPA rata-rata untuk jurusan yang bukan fisika? Yang bukan jurusan fisika itu ada sejarah dan kimia, yaitu 4 dan 3,4. Rata-ratanya adalah 3,7. Perhatikan di sini yang bukan fisika. Di sini negasinya adalah not. Kemudian and logical test. Pertanyaannya adalah apakah Budi memiliki kredit 60 atau lebih dan GPA di atas 3,5? Siapa ya yang punya kredit di atas 70 dan GPA-nya di atas 3,5? Yaitu Budi. Between logical test. Pertanyaannya adalah siapa yang kreditnya berada di antara 25 dan 50? Jawabannya adalah Asep dan Citra. Or logical test. Hitung jumlah jurusan fisika atau sejarah. Yang mana saja ada 3 yaitu Asep, Budi, Agus. Citra ada di kimia. Is item in the list or is item not in the list? Apakah jurusan data analisis berada dalam jurusan? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi Asep pilih fisika, Budi sejarah, Citra kimia, Agus adalah fisika. Terakhir adalah complex logical test. Pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki kredit lebih besar atau sama dengan 50 untuk jurusan fisika atau sejarah? Jawabannya adalah Budi dan Agus.